Ada Oke, kembali lagi bersama Gax di sini di Madao Channel ya. Kita akan membahas pertarungan sengit tuh. Bukan pertarungan sengit sih sebenarnya mah ini mah ya. Ada kesalahpahaman mungkin ya, ada miskom antara eh, Kang Deddy Mulyadi dan Pak Purbaya gitu ya. Tapi di media itu diadu-aduin gitu ya. Contohnya kayak ini ya, dari kompas.com ya. Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa, periksa aja sendiri. Ya kan, itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan. Jadi yang waktu Tiap itu ya, ini yang waktu ada apa katanya yang dana rendah itu ya, yang tidak dibelanjakan. Situ Jabar nggak ada Pak dan tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Oh, Harusnya dia cari. ya, nah, Dan besar anak buahnya juga ngibulin dia loh. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian dan sekian dan sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Deddy tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segit berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda. Dan data itu dari bukan laporan apa sih? Sistem keuangan Bank Sentral. Dia ada, saya lupa nah, namanya. dari keterangan Pak Purbaya ini sebenarnya kayak gini, Bung. Sebenarnya aneh ya, kok dijadiin itu diadu-aduin ya. Eh Sebenarnya kata Pak Purbaya kan tadi bilang saya bukan pegawai gitu kan. Itu tuh mengomentari soal video sebelumnya atau nah kalau kata Pak Purbaya saya nggak eh, khusus gitu cuman ngobrolin KDM gitu. Jadi kata Pak Purbaya saya itunya datanya secara keseluruhan gitu. Itu juga berdasarkan dari Bank Sentral, Bank Indonesia ya, Bank Sentral itu. Dan eh, datanya katanya sinkron dengan Pak Tito itu ya. Nah itu dari keterangan Pak Purbaya gitu ya. Dan mungkin aja gitu katanya, mungkin aja ada apa infonya yang diterima KDM itu adalah info palsu gitu, dikibulin gitu sama anak buahnya. Tapi jangan dulu itu ya, ini masih prasangka kata Pak Purbaya juga. Mungkin saja itu kata kuncinya, jangan asal emosi gitu ya, kayak baca tantrum gitu. Kalau kalau nggak kayak haters tantrum gitu kan ya, jangan. BI apa sih? Di situ ada tuh, ada flagnya. Punya Pemda sekian, punya Pemda pusat sekian. Even punya Pemda pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi. Itu uang apa sebetulnya? Tapi kan Van Lidi bilang itu dia ada disimpan deposito, tapi dia nggak menjelaskan secara langsung disimpan di mana. Apakah nanti akan ada koordinasi, misalnya apa khusus nih? Jadi kan dia udah bilang kayak gitu. Apakah dari Kemenkyu akan khusus melihat data uang tendanya si Jabar atau ditaruh kemana? Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa, periksa aja sendiri. Ya kan, itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih data punya siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Deddy nyuruh saya kerja. Ya, jadi Pak Purbaya itu mungkin sedikit itu ya. Jadi Pak Purbaya itu kan ya bukan bawah ya, bukan bawahannya eh, Kang Deddy gitu ya. Karena Pak Purbaya itu sama Pak Deddy itu ya, Pak Purbaya itu menteri, Pak Deddy itu gubernur gitu ya. Jadi jangan nyuruh kerja gitu ya. Tapi ya kalau nggak salah ini ada sedikit yang informasi yang saya tahu gitu ya. Biasanya dikeluarinnya itu per bulan kalau nggak salah ya. Per bulan bukan per minggu Pak. Gitu. Jadi ada koreksi sedikit mungkin. Soalnya waktu kemarin-kemarin ada ya. Ini soalnya
Tanggal berapa ya itu beritanya ini ya? 1 triliun. Yakin? Pertanyaan, Bu Nanin. Pernah nggak, kan kalau Pak Menteri bilang kan, ya Dedi kan gubernur kan hanya taunya Bank Jabar. Kan? Tidak tahu bank-bank lain. Datanya adalah dari Bank Sentral. Nah kemudian, pernah nggak Pemprov Jabar nyimpen uang di luar Bank Jabar? Selama Ibu menjabat 5 tahun yang lalu, pernah nggak? Semuanya terjemah di Bank Jabar. Tidak di bank lain. Bank Jabar. Itu ya. Bisa coba. Pernah nggak uangnya dikeluarin dulu dalam Foto ada treasury ya, bank lain? simpan di bank lain. Bener, Bu. Kan saya harus nanya bener, Bu. Sekarang data yang didapat dalam paparan Menteri Keuangan itu data dari mana? Informasinya dari Bank Indonesia. Nah, informasi Bank Indonesia yang kemungkinan itu sudah September. Awas, ada yang menarik. Netizen Indonesia. Kan Dedi nanya, bukan ke Bank Indonesia, ke Bank Sentral buat dia. Jadi Banyak netizen apalagi haters tantrum yang bilang bahwa ya datangnya ke Bank Sentral bukan ke Bank Indonesia. Wey boy, Bank Sentral itu di Indonesia itu Bank Indonesia gitu. Nggak tahu kalau kalian di itu ya ke mana ya, di Inggris gitu, di UK, di Amerika gitu, di US atau di Jerman gitu, di Perancis gitu. Nggak tahu gitu ya bank sentralnya apa. Tapi kalau di Indonesia bank sentral itu adalah Bank Indonesia gitu ya. Jadi semua data perbankan semuanya menginduk ke Bank Indonesia gitu ya. Ini aneh nih, haters tantrum nih. Lanjut. kan saya ngomong, saya hari ini akan ke Bank Indonesia. Langsung ada komen, Kang Dedi bukan Bank Indonesia, tapi Bank Sentral. Kapan Bank Indonesia? Kanyau aing mah, gitu loh. Kan? Jadi nggak ada ya? Nggak ada, yakin? Yakin, Mbak? Benar. Bahwa pada tanggal 17 Oktober, kas pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 24 triliun. Ada nggak uang yang tersimpan di deposito? Tapi nggak ada ya. Clear. Clear. Kas pemerintah. Ya, RKUD ya Pak. RKUD tidak ada. Tidak ada. Bener nih Pak Dirut. Jangan mentang-mentang kamu jadi Dirut. Nggak boleh kamu nggak hidup gue sama saya. Serius nih saya. Ini martabat Pak, kepercayaan publik. Dan jangan berdoa agar uangnya tersimpan di bank terus. Serius. Tidak ada sih. Udah dicari. Diangkat nggak, di bawah karpet ada nggak? Di balik tempat tidur. Maksudnya itu di kelas. Jadi kita ya nggak ada yang diselewengkan ataupun Nggak ada 4,1 triliun. Itu ya ada. Tersimpan. Asli. RKUD. RKUD. Kita ngomongnya yang tanggal 17 Oktober. Tidak ngajar Pak Go. Tidak ngomong ke tanggal sebelumnya. Karena kan paparannya dilaksanakan 17 Oktober, berarti per hari ini. Ya. today. Kan itu Pak. Ya, per hari ini. Nah, kalau dari sisi proses perjalanan bisa saja bahwa kas itu pernah menyentuh 4 triliun. Jauh. Harus jelasin. Ya kalau berbicara perjalanan 5 triliun bisa aja kan? ya ini kan populatif Pak. Uang misalnya nih dari pendapatan daerah masuk misalnya tiba-tiba 100 miliar. Terus dana dari pusat, dana bagi hasil tiba-tiba masuk. Ya kan? Dari pendapatan-pendapat lain tiba-tiba masuk. Kemudian sehari itu banyak. Ketika sehari itu banyak, dalam besoknya harus bayaran. Tuh Berarti uangnya keluar lagi. Kan tidak mungkin pada tanggal itu kas kosong. ya pun Tidak mungkin, Pak. karena ada beban pembayaran. Dan pembayaran. Nah, sekarang serius nih. Sekda kalau saya ngebohong kamu saya berhentikan. Siap. Bener saya sedang gini nggak main-main nih. Ini integritas. Pak Sekda ya. Pak Sekdanya berani diberhentikan jika menghadirkan data yang keliru atau bibul. Tuh, nggak bisa. Itu walaupun Bapak sudah golongan berapa? 4E, Pak. 4E. Ya. 4E itu golongan paling tinggi. Ada nggak dia? Oh berarti pentak Pak. Bapak salah.
Di mana-mana yang paling tinggi mah 1A. Bapak Ya itu ya saya kan Dedi itu nggak selalu serius saya yang paling tinggi mah itu 1A. kayak dengan Angka tertinggi berapa? Iya, 1. Ya angka tertinggi 1 kan? Abjad tertinggi A kan? Nomor urut, kalau nomor urut pertama berdasarkan huruf berarti A. Kalau A itu di atas apa di bawah? Di atas 1, di atas apa di bawah? Kurang yang tertinggi 1. jadi cocok ya sama calotong ya cocok buat sama calotong gitu loh jadi ya. Ini siapa? Kepala BKD datang cek. Tunggu di jalan udah banyak keluar. Nah, pokoknya kamu ke kepala BKD bilang, ini saya serius nih, nggak main-main. Kalau ini nanti di Bank Sentral ternyata, di Bank Indonesia ternyata ada sertifikat deposito 4,1 triliun dan kemudian apa yang disajikan oleh seluruh pejabat kepala BKAD, ya kan asisten 3, sekda itu bohong, besok bikin Nah. pertek pembersihan U33. Apa sekaligus pakai efek-efek sinetron tuh. Mantap nih Kang Deddy itu berani nggak berhentiin semua apa bawahannya gitu ya, instrumen-instrumen pendukungnya untuk bukan untuk ya kalau terjadi apa ngibul-ngibul gitu ya. Jadi Kang Deddy itu langsung to the point berani dan bawahannya juga karena mengikuti arahan Kang Deddy dan ya saya harap amanah gitu ya. Jadi mereka berani juga gitu ya. Ini langkah berani. Awas ya. Nah, ini disaksikan ini. Nah. Saya posting bisa berhentikan. Kita itu rakyat harus berpikiran jernih dan kita itu harus memilah-milah mana informasi yang benar, mana informasi yang salah atau kesalahan penyampaian atau penyampaiannya itu mempunyai motif tertentu gitu ya, motif lain gitu demi mencapai keuntungan lain gitu ya. Jadi ingat hati-hati gitu ya. Soalnya semua media atau apapun kita itu harus memilah-milah informasinya. Tadi ya misleading juga apa mungkin salah penyampaian juga atau apa sedikit belokan mungkin ya soal perselisihan gitu ya mungkin ya perdebatan itu antara Kang Deddy dan Pak Purbaya itu mungkin untuk sedikit ya mengadu dua kekuatan ini ya, Pak Deddy yang sedang kuat-kuatnya di Jawa Barat dan di sektor ekonomi yang sedang percaya-percayanya sama Pak Purbaya gitu ya. Tujuannya apa yang nggak tahu ya, mungkin ekonomi, politik, nggak tahu. Tapi yang penting kita jangan terlalu apa ya, soalnya kedua orang ini atau kedua sosok ini sangat jelas tujuannya Kang Deddy untuk membangun Jawa Barat dan kalau Jawa Barat maju Indonesia bisa terbantu juga ya maju. Nih susul juga dong provinsi lain jangan cuma nongkrong di Starbucks itu mah bayar cukai ya oknum bea cukai. Nah, jadi kalau Pak Purbaya itu mau memajukan ekonomi gitu ya lewat menaikkan kepercayaan investor dan memacu pembangunan daerah. Jadinya kedua sosok ini sangat ingin Indonesia maju. Jadi kalau kita mau maju gitu ya jangan terlalu memperdebatkan lah masalah-masalah yang soal misinformasi. Kita cari aja masalah yang benar-benar mengendap yang benar-benar kronis gitu ya. Coba bayangkan ini cuma Kang Deddy doang gitu yang speak up dan menjelaskan gitu. Kalau yang lainnya gimana nih? Ditunggu nih yang lainnya kok nggak ada yang dipertanyakan padahal kalau misalkan 400 triliun yang dipermasalahkan mengendap itu dana yang mengendap. Nah, harusnya kan kalau dari Jawa Barat cuman misalkan dari data yang tersebar juga 4 divalidasi ternyata giro cuma 2 triliun. Nah, berarti sisanya ini yang mungkin beratus-ratus triliun gitu kan ya.
ini bisa harus dipertanyakan gitu. Kok cuman Kang Deddy? Itulah pertanyaan saya, makanya saya curiga ini ada yang mengarahkan gitu kan ya. Jadi terima kasih untuk udah nonton. Jadi terima kasih udah nonton Jaks di Mado Channel kali ini, dan jika kalian ada kritik dan saran sampaikan di kolom komentar. Jika kalian suka video ini tolong like, dan jika kalian ingin mengikuti bacaan-bacaan saya selanjutnya bisa di subscribe ya. Terima kasih dan wow.